Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Kendit Mahmudi, salah satu dosen tetap di program studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Pada video ini, saya akan memaparkan hakikat sains, etnosains, fisika, dan etnofisika pada mata kuliah etnofisika dengan kode KPF 1601. Mata kuliah etnofisika merupakan mata kuliah penciri program studi pendidikan fisika dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini ditawarkan kepada mahasiswa semester 6 dan dirancang dalam 16 pertemuan. Mata kuliah ini mengkaji pengetahuan lokal tradisional di masyarakat yang berkaitan dengan konsep fisika. Bahan kajian dalam mata kuliah ini meliputi sains, etnosains, dan etnofisika, pembelajaran etnofisika di sekolah, serta kajian etnofisika di masyarakat yang dilakukan dalam bentuk proyek penelitian sederhana dan dikomunikasikan secara lisan maupun tulisan dengan penuh tanggung jawab dan kritis. Kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa menyelesaikan perkuliahan dalam satu semester adalah yang pertama, mahasiswa mampu melakukan penelitian sederhana berbasis potensi dan kearifan lokal di masyarakat yang berkaitan dengan aplikasi konsep fisika yang dapat diajarkan di sekolah. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun perangkat pembelajaran fisika berdasarkan hasil penelitian sederhana etnofisika. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis isu lingkungan berdasarkan tinjauan etnofisika. Adapun materi pembelajaran yang diterima oleh mahasiswa meliputi 1. Hakikat sains, etnosains, fisika, dan etnofisika. Yang kedua, konsep-konsep fisika dalam etnofisika. Yang ketiga, pembelajaran etnofisika di sekolah. Yang keempat, kajian etnofisika di masyarakat. Materi 1 dan 2 merupakan bagian dari CPL 8 yang prodi bebankan pada mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menganalisis konsep fisika untuk mendukung pembelajaran fisika di sekolah dan program pendidikan lanjut, serta sebagai solusi permasalahan pertanian industrial berkelanjutan. Selanjutnya, pada materi ketiga dan keempat, kedua materi tersebut merupakan bagian dari CPL 7 prodi yang dibebankan pada mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan kajian ilmu fisika untuk menjelaskan fenomena alam dalam pembelajaran serta menyajikannya dalam karya ilmiah yang terintegrasi ilmu pengetahuan teknologi sebagai solusi permasalahan pertanian industrial berkelanjutan. Mode perkuliahan pada mata kuliah etnofisika dilakukan secara blended learning, perpaduan antara luring dan daring, melalui platform e-learning di Universitas Jember. Mahasiswa dapat mengakses rencana pembelajaran semester atau RPS, silabus, kontrak kuliah, materi, lembar kerja mahasiswa atau LKM, rencana tugas mahasiswa, RTM, serta mengunggah tugas pada platform tersebut. Metode pembelajaran dilakukan secara teoritis dan praktis dengan pendekatan yang bersifat aktif, kolaboratif, dan kontekstual. Pembelajaran dirancang untuk melibatkan mahasiswa secara langsung dalam pengamatan, diskusi, dan pemecahan masalah, baik secara individu maupun berkelompok. Model pembelajaran yang digunakan adalah project-based learning. Hal ini bertujuan agar mahasiswa mendapatkan pengalaman secara kontekstual dan mengobservasi serta mengamati secara langsung proses fisik yang terdapat dalam tradisi atau budaya yang terkait. Setting pembelajaran yang ditampilkan dalam video ini berupa kegiatan tatap muka di kelas kecil atau micro teaching dengan metode pembelajaran yang digunakan meliputi
ceramah interaktif untuk penguatan konsep, tanya jawab untuk mendorong pemahaman, diskusi dan presentasi kelompok untuk menumbuhkan keterampilan kolaborasi serta meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis sebuah permasalahan. Penilaian dalam mata kuliah etnofisika terdiri dari 3 komponen, yakni 40% lembar kerja mahasiswa yang terdiri dari 3 kriteria dan 60% rencana tugas mahasiswa berupa proyek penelitian sederhana serta penyusunan perangkat pembelajaran terintegrasi etnofisika. Penilaian dilakukan secara efektif dan objektif sesuai dengan indikator mencakup 1. Aktivitas partisipatif mahasiswa baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. 2. Proposal rancangan penelitian sederhana. 3. Laporan penelitian yang dipresentasikan. Yang keempat, produk rancangan perangkat pembelajaran etnofisika. Dan yang kelima, ketepatan waktu pengumpulan laporan akhir. Pemanfaatan rubrik yang jelas dan terstruktur dalam proses penilaian telah dilakukan dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan berpusat pada mahasiswa, serta menyiapkan lulusan yang sesuai dengan profil lulusan program studi pendidikan fisika. Berikutnya, mari kita simak cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah etnofisika. Selamat menyaksikan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai supaya pertemuan hari ini bisa menjadikan sebuah pertemuan yang bermanfaat dan bisa menjadikan salah satu ladang amal kebaikan kita, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa bisa dipimpin oleh Mas Fahri. Sebelum mengawali pertemuan pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sepertinya semangatnya luar biasa ini ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pertemuan dari minggu yang lalu ya. Hari ini adalah minggu atau pertemuan yang ketiga di mana kita akan membahas terkait yang namanya hakikat sains, etnosains, fisika dan etnofisika. Teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya punya sebuah cerita dan gambar ya. Di sini ada yang pernah menggunakan atau punya pengalaman dengan egrang? Nah, coba angkat tangan, siapa? Oke, Mas Fahrian, ya silakan. Pengalaman yang saya rasakan pada waktu itu, pada saat saya SD, yang mana saya merasakan bahwa bermain egrang ini sangat seru, Bapak. Lalu karena apa? Karena yang pertama adalah kita bisa menjaga keseimbangan, lalu yang kedua sensasi lebih tinggi daripada orang lain dan sebagainya, dan kita bisa berlomba dengan kawan-kawan sekalian. Dan yang paling mengesankan bagi saya adalah bisa menjaga keseimbangan. Bagaimana agar kita tidak jatuh itu, Bapak? Oke, terima kasih. Ada hal yang berkesan ternyata ya, ketika kita melihat egrang kita bisa merasa lebih tinggi. Tetapi kalau kita lihat secara fisis ya, sebenarnya apa yang kita dapatkan ya ketika kita seorang fisikawan begitu, ketika melihat sosok egrang atau sebuah egrang, ternyata di sini ada bagian yaitu materi fisika ternyata. Walaupun kita tidak hanya melihat egrang ya sebagai permainan, tetapi ketika kita menjadi seorang calon guru, kita bisa menggunakan egrang sebagai salah satunya yaitu media pembelajaran pada fisika. Ya, kalau kita lihat lebih jauh bahwasanya egrang itu harus melatih posisi dari pemain untuk berdiri stabil. Ya, padahal luas bidang tumpu pada bambu itu
sangat kecil. Ya, ini menjadi tantangan tersendiri. Ya, bagaimana keterkaitannya? Ternyata di sini teman-teman ada pusat massa dan torsi. Ya, atau kita kaitkan lebih dalam dan kita sederhanakan, kita bisa menggunakan istilahnya yaitu keseimbangan benda tegar. Ya, masih ingat dengan materi keseimbangan benda tegar ya? Ya, oke. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya punya pantun nih teman-teman. Nanti tinggal dijawab. Jalan-jalan ke alun-alun Jember. Melihat parade seni budaya. Mahasiswa Universitas Jember haruslah pintar. Belajar etnofisika penuh karya. Teman-teman, menginjak materi yang selanjutnya, pada pertemuan kali ini ada yang namanya capaian dan tujuan pembelajaran, ya, yang dititipkan pada setiap pertemuan pada mata kuliah etnofisika. Ya, pada pertemuan ketiga kali ini, di sini ada CPL 8, ya, yang dititipkan pada mata kuliah etnofisika, kemudian digeneritkan hingga sub CPMK 1, ya, pada pertemuan hari ini, yaitu mahasiswa mampu membedakan hakikat sains, etnosains, dan etnofisika. Ya, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat lebih dalam, teman-teman, ya, ketika kita bicara hakikat sains, minggu lalu kita sudah berbicara sains, ya, bahwasanya sains itu adalah sebuah apa? Keterkaitan ilmu pengetahuan alam, ya, di mana keterkaitan ilmu pengetahuan alam ini adalah keterkaitan dari berbagai bidang, ya, atau berbagai aspek, di mana aspek tersebut ada 4 komponen, teman-teman. Ya, ada apa saja? Ada fisika, ada kimia, kemudian ada bumi dan antariksa, serta yang terakhir yaitu biologi. Ya. Jadi ini adalah satu keterkaitan satu sama lain yang tidak bisa dipisahkan kalau kita bicara yang namanya sains. Ya. Oke, secara general teman-teman, sifat sains, ya, ini bersikap universal. Ya. Kalau misalkan universal artinya umum, begitu ya. Beda dengan etnosains. Etnosains itu adalah ada keterkaitan budaya, ya, ada keterkaitan budaya tentang bagaimana orang itu, ya, menyikapi sebuah kondisi, ya, dengan pengetahuan, tetapi berbeda kondisi. Kemudian paradigma awal, ya, secara definisi klasik, saya dianggap bebas dari unsur budaya, sehingga sekilas kedua istilah ini tampak bertolak belakang. Bahwa yang sains itu kencang begitu ya, objektif, ya, tidak luas begitu ya. Ternyata ketika berbicara etnosains, ternyata di kehidupan kita, di budaya kita mengenal banyak istilah, ya, yang terkait dengan yang namanya etnosains, begitu teman-teman. Oke, ini, ya, hakikat daripada etnosains, ya. Etnosains ini, ya, merupakan sebuah cara hidup, ya, sebuah cara hidup. Cara hidupnya apa? Coba kita lihat, ya. Kalau orang di pinggir pantai, ya, sederhananya cara hidupnya, ya, Mas Zikri mungkin, ya, cara hidupnya kalau orang di pinggir pantai, dia hidup dengan cara apa? Mencari hidup dengan cara sebagai nelayan, Pak. Nelayan, ya, tentu berbeda, ya. Kalau misalkan hidupnya di pegunungan misalnya, Mas Hadi gimana Mas Hadi? hubungan mungkin cenderung ke petani, berkebun seperti itu, Pak. Petani, berkebun dan sebagainya. Ya, itu sederhananya. Apa yang membedakan? Yang satu di pesisir pantai, yang satu di gunung. Sama-sama hidup nih. Ya, akhirnya membentuk yang namanya bagaimana cara berpikir, bagaimana tumbuhnya pengetahuan, bagaimana cara menyelidiki. Ini satu kesatuan yang terkait. Dan ini menjadikan sebuah hakikat yang kita sebut dengan etnosains. Ya, begitu teman-teman. Oke, ada hakikat selanjutnya yaitu terkait akar pengetahuan, ya, begitu. Masyarakat sejak dulu menggunakan indigenous science atau sains asli yang berbasis tradisi untuk menjelaskan fenomena alam. Ya, kalau dulu. Kemudian fisika dalam etnosains apa? Mengkaji interaksi timbal balik antara, ya, manusia, begitu, material dan alam sekitarnya. Ya. Kemudian bagaimana kalau kita lihat dari beberapa keterangan hakikat dan sebagainya, kemudian muncul yang namanya definisi
Etnofisika apa yang terjadi? Yaitu jembatan yang memadukan pengetahuan fisika tradisional dengan sains fisika modern. Ya, jadi seperti itu. Kemudian fokusnya yaitu dalam pembelajaran etnofisika begitu mempelajari dan membuktikan fenomena fisika itu di dalam bingkai budaya serta tradisi masyarakat lokal. Jadi ketika kita lihat sebuah budaya, tradisi, kita tidak memandangnya sebuah mitos saja, ya, tetapi di dalamnya ternyata ada unsur yang namanya konsep sains, yaitu bagiannya fisika. Ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, terima kasih. Oke, lanjut ya. Nah, ini etnofisika ini adalah way of living. Dari hakikat etnofisika ini kemudian kita lihat ya gambar yang ada di sini. Ya. Ada yang mau menjelaskan? Mungkin siapa, Mas Rika? Saya tahunya itu di waktu saya kecil itu di rumah mbak saya itu gak pakai katrol tapi kayak pakai bambu tapi semacam sistemnya kayak juga jungkit gitu Pak. Jadi ada bambu terus ujung satunya dipakai ember yang sebenarnya dipakai pemberat. Jadi nanti kalau misal ngambil air itu embernya ditarik ke bawah buat ngambil air. Nanti terus biar dilepas. Jadi kan batunya itu turun lagi, airnya yang naik gitu Pak. Oke, kita berikan applause dulu ya. Oke. Secara mekanis ternyata katrol yang tadi yang ini begitu ternyata seiring berkembangnya zaman begitu berubah menjadi sebuah alat yang tidak hanya untuk mengangkut air, ya. Kenapa? Di situ ada sistem mekanis, ada beberapa konsep hukum Newton begitu ya yang ada di dalamnya, terutama hukum Newton yang kedua, ya, yang dimana katrol ini sekarang menjadi sebuah alat yang biasa kita pakai, yaitu lift. Ya, oke. Jadi sampai seperti itu ya teman-teman, luar biasa. Jadi konsep katrol ini ternyata berkembangnya luas sekali ya, tidak sederhana dengan yang sebelumnya. Ini sama juga dengan gambar yang lain gitu ya, ada yang mbah-mbah begitu ya, nenek-nenek yang sedang gampung gitu ya, atau memanen padi yang ada di sawah. Kemudian ada tumang yang sekarang sudah berubah konsepnya ya, dengan adanya kompor gas dan lain sebagainya, yang dimana di dalam kompor itu sendiri atau tumang itu sendiri terdapat beberapa proses fisik, terutama terkait suhu ya, ada apa saja, ada konveksi, ada konduksi, dan ada radiasi. radiasi. Ketika orang yang dekat dengan tumang dia akan merasa hangat. Kemudian rumah juga sama, berkembang seiring dengan perkembangan zaman, selain menyesuaikan kondisi lokasi wilayah, tetapi adaptasi pencahayaan dan lain sebagainya, bahkan sirkulasi juga termodifikasi dengan baik. Gitu. Oke, selanjutnya kita berbicara terkait LKM yang sudah saya distribusikan, sudah diterima semuanya ya? Sudah. Sudah Bapak. Akhirnya silakan dikerjakan secara berkelompok sesuai dengan aturan ataupun informasi yang ada di LKM tersebut. Ya, silakan ada yang
mau presentasi dari kelompok 1? Ya, oke. Silakan bisa maju ke depan sini Pak, mau jelaskan kepada temannya. Sebelumnya, selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kita. Jadi ada beberapa budaya yang kita masukkan pada kajian pemetaan etnosisika ini, di mana yang pertama yaitu pada perahu cadik nelayan Pantai Puger. Terkait pengetahuan tradisionalnya, yaitu nelayan memasang batang bambu tambahan di sisi kanan dan kiri perahu agar perahu stabil dan tidak mudah terbalik saat diterjang ombak besar. Nah, konsep fisika yang ada pada kajian kearifan lokal ini yaitu terkait keseimbangan benda tegak, pelebaran bidang tubuh, titik berat, dan gaya apung, yaitu pada hukum Archimedes. Selanjutnya pada kearifan yang kedua yaitu pada pembuatan batik tulis yang ada di wilayah Jember, yaitu pengrajin meniup ujung canting sebelum menorehkan lilin atau malam kain serta menjaga suhu kompor agar lilin tidak terlalu enceng atau merebes. Dan konsep fisika yang ada yaitu pada viskositas atau kekentalan fluida, kapilaritas, tegangan permukaan, dan termodinamika yaitu pada perubahan wujud. Dan contoh yang ketiga yaitu ada pada permainan panggalan atau biasa yang disebut yaitu pada permainan gasing kayu, yaitu pemain melilitkan tali tambang pada pangkal gasing yang menarik sekuat tenaga agar gasing tersebut dapat berputar secara tegak dan lama di tanah. Nah, konsep fisika yang ada yaitu pada gerak rotasi, momen inersia, hukum kekekalan momentum sudut, dan juga efek giroskopi. Itu saja dari kelompok 2. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Tidak. Ada tanggapan teman-teman? Tidak. Tidak ada. Oh, Tidak ada, Pak. Oke. Mungkin kita berikan aplaus dulu ya. Oke, selanjutnya begitu yaitu kita masuk ke tahap refleksi ya. Yang ingin menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini bisa angkat tangan dulu. Oke, ada Mbak Nikma, Mas Rike, sama Mas Rehan. Siapa? Oh, cewek dulu. Oke, Mbak Nikma. Oke. Baik, jadi dari diskusi kelompok tadi dan juga pembelajaran hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwasannya fisika itu kan oleh masyarakat sering sekali dianggap sulit. Mungkin hal ini terjadi karena mereka taunya kalau fisika itu diajarkan secara teoritis dan juga matematis saja. Padahal kalau tadi kita belajar etnofisika, fisika itu sejatinya sudah dipraktikkan oleh para leluhur kita, di mana mereka itu menggunakannya sebagai praktik bertahan hidup dan juga harmonisasi dengan alam. Seperti itu, Bapak. Oke, luar biasa ya. Ya, Mas Rike. Oke, Mas Rike. Baik, jadi pada perkuliahan hari ini saya dapat menyimpulkan yaitu bagi mahasiswa pendidikan fisika, khususnya bagi saya, etnoscience itu memberikan landasan bagi culturally responsive teaching. Nah, ini tentunya bisa menjadi modal penting agar kelak kita bisa mampu merancang pembelajaran yang lebih membumi, intuitif, dan relevan dengan lingkungan budaya siswa, khususnya budaya lokal kita sendiri yaitu di Jember, Jawa Timur. Sehingga fisika itu tidak lagi ditakuti, melainkan disadari keberadaannya di sekitar mereka. Oke. Terima kasih. Terakhir dari Mas Rehan ini. Baik Bapak, jadi kalau bisa saya simpulkan untuk pembelajaran hari ini, etnofisika itu memiliki peran dalam mentransformasikan yang tadi indigenous science atau pengetahuan yang turun-temurun menjadi suatu sains ilmiah yang rasional, Bapak. Salah satu contohnya tadi ada egram, terus ada kesenian patrol yang bisa dijadikan sebagai mempelajari resonansi, dan semua kesenian itu bisa kita jadikan sebagai alat fisika yang ilmiah. Oke. Siap. Jadi kalau kita tarik benang merah, gitu ya, sebenarnya apa yang kita lakukan hari ini, ya, ada peranan yaitu sains dan etnosains yang kita kenal awalnya sainsnya itu yang bersifat universal, kemudian objektif, ya. Tetapi dengan etnosains gitu ya, ternyata ilmu pengetahuan itu juga ada di budaya kita, ya. Jadi komponen inilah yang menjadikan belajar ini lebih luas, lebih nyata begitu.
dan mudah untuk siswa menanggapi, bukan hanya sekedar rumus begitu ya. Kemudian yang kedua, peran etnosains ini menjadikan sebuah jembatan, yaitu kearifan lokal ya, yang menjadi pengamatan untuk logis dalam masalah-masalah seharian kita. Jadi etnosains ini akan menjadikan way of living kita itu sebenarnya etnosains nih ya, cuma terkadang kita tidak paham ya dengan apa yang kita lakukan, bahwa itu ada kaitannya ternyata dengan komponen bidang fisika misalkan. Kemudian esensi fisika inilah yang menjadikan integrasi ya, belajar dari budaya ya, namun menjadikan proses konsep yang lebih membumi dan intuitif dan tidak sekedar rumus ya, dan persamaan yang mungkin banyak orang sulit untuk memahaminya. Begitu ya. Oke. Nah, saya punya pantun teman-teman sebelum kita tutup ya. Makan tape manis rasanya. Cakep. Oleh-oleh khas dari Jember Kota. Cakep. Kearifan lokal banyak ilmunya. Cakep. Fisika mengungkap fakta. Selanjutnya ini adalah bagian rencana tindak lanjut kita yang nanti teman-teman ada bahan bacaan yang bisa teman-teman scan begitu, terutama bagian materi minggu depan bisa dipelajari, ada bagian komponen-komponen yang nanti teman-teman bisa lengkapi terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Mungkin sebelum kita akhiri begitu, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa memberikan manfaat ya, dan menjadikan sebuah amal ibadah kita. Mas Fahmi bisa doa. Untuk mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan perkuliahan masing-masing. Doa dipersilakan. Berdoa pada pagi hari. Terima kasih atas keikutsertaannya dan partisipasinya. Mudah-mudahan sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.